Oke, selamat datang di video belajar geologi. Kali ini bersama Mas Roni Marudut Situmorang. Beliau saat ini sedang studi di Departemen Teknik Geologi UGM, dan sebelumnya beliau adalah lulusan pendidikan geografi dari UNY. Ya. Yang membuat kita menarik dari Mas Roni adalah tulisannya di Kumparan banyak sekali dan fokus ke edukasi gunung api. Bahkan ada beliau juga, Mas Roni ini, menulis di profilnya mempercepat edukasi vulkanologi di Indonesia. Nah, kemudian tulisan Mas Roni ini banyak sekali dan sangat detail mengenai gunung api. Dan mungkin targetnya akan menulis semua gunung api di Indonesia ya Mas ya. Jadi, Iya Mas. Nah, oke, jadi kita akan menggali lebih dalam tentang Mas Roni dan kenapa sih edukasi vulkanologi itu krusial di Indonesia, dan kira-kira apa nih problem yang kita hadapi dan kira-kira kita bisa melakukan apa gitu ya. Oke, saat ini sudah gabung sama kita dari tadi juga Mas Roni. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mas. Tadi sedikit dari saya, mungkin bisa lebih ini lagi dari Mas Roni. Silakan Mas. Iya, selamat sore sebelumnya Mas Gama. Saya Roni Marudut Situmorang, sekarang menempuh kuliah lanjut di Departemen Teknik Geologi UGM. Bidang yang saya terjun sekarang itu di teknologi kegunung apian. Dan kebetulan karena bidang saya dulu adalah pendidikan geografi dari UNY, jadi selain membidangi tentang teknologi kegunung apian, Roni juga berfokus pada ingin mendidik masyarakat dan juga peserta didik dimanapun saja yang ada di Indonesia ini, khususnya di wilayah kawasan rawan bencana gunung api, begitu. Nah, jadi gimana nih Mas Gama, bisa kita mulai? Oke, mulai. Mungkin Mas Roni ada presentasi yang ingin disampaikan, silakan aja Mas, dimulai saja. Oke Mas Gama. Nah, jadi untuk yang Roni buat di Kumparan itu tuh merupakan kumpulan dari gunung api yang ada di Indonesia. Dan kebanyakan memang lebih terfokus di gunung api tipe A. Nanti kita bakal cari tahu apa tuh gunung api tipe A dan gunung api lainnya yang ada di Indonesia Timur. Nah, jadi tujuan Roni menulis di Kumparan itu sebenarnya awalnya sih belajar menulis gitu. Jadi biasanya kan cuman menulis laporan atau menulis tugas. Nah, ketika dulu juga sempat ikut LKTI atau lomba esai dan juga lomba-lomba lainnya, Roni itu punya harapan agar bagaimana sih gunung api itu tidak hanya dikenal oleh para ahli dan peneliti, tapi juga bahkan sampai masyarakat yang di bagian pelosok dan juga masyarakat yang ada di tingkat dasar, di sekolah dasar, SMP maupun di SMA, begitu. Jadi tujuan secara umumnya adalah memberikan wawasan tentang persebaran gunung api di seluruh wilayah Indonesia. Namun karena menulis itu lumayan banyak untuk gunung api yang ada di Indonesia, jadi fokus utamanya itu di Indonesia bagian timur. Kenapa? Karena Indonesia bagian timur itu masih sedikit monitoringnya, terus sistem pemantauannya itu masih sedikit gitu. Sedangkan di Indonesia Barat kan udah banyak. Jadi fokus kita yang pertama itu adalah di Indonesia bagian timur, khususnya yang paling timur. Nah, gitu. Sehingga nanti aktivitas masyarakat, peneliti, dan wisatawan atau pendakian akan lebih aman ketika ingin mendaki gunung api sebagai tempat kegiatan, misalnya untuk camping, untuk
mengetahui asal-usul dari komposisi batuan dari gunung api, baik bisa juga gasnya atau dari komposisi magma cairnya gitu dari bawah permukaan gunung api. Nah, jadi di sini tuh ada 3 gambar. Oke, 3 gambar itu yang pertama ini adalah aktivitas gunung api, gambarannya tentang seberapa berbahayanya sih gunung api itu. Di sini ada gambar peta KRB dari Gunung Rokatenda. Ini adalah kawah dari Rokatenda juga. Rokatenda itu gunung api yang ada di utara dari Pulau Flores, atau bisa juga kadang orang luar tuh nyebutnya Palue. Nah, sedangkan masyarakat yang ada di Gunung Rokatenda itu berada di pesisir dan juga di bagian atas dari utara dari gunung api Rokatenda tersebut. Nah, contohnya di sini, dan ada hal menarik dari gunung api Rokatenda ini apa? Jadi ketika dulu setelah letusan Merapi yang cukup besar dan menewaskan sekitar 347 korban jiwa di Yogyakarta, itu merupakan suatu hal terkelam dah di sistem dan di perkembangan vulkanologi di Indonesia. Cuman menariknya dari Rokatenda ini, di 2013 itu dia sempat ada kasus yang sama juga gitu. Kasusnya itu ada sekitar kalau tidak salah itu 4 atau 5 seperti orang tua yang udah dianggap sebagai seperti datuknya lah. Nah, itu tuh mereka nggak mau keluar dari Rokatenda itu gitu. Nah, jadi mereka berkeyakinan kalau nggak mau keluar dari Pulau Palueh itu, maka gunung api Palueh itu nggak bakal erupsi gitu, nggak bakal letusan. Nah, itu kan sempat ditentang sama BNPB dan PVMBG saat itu pada tahun 2013. Tapi karena mereka nggak mau dan bersikeras, jadi BNPB mengungsikan semua orang, kecuali 5 orang itu, dan 5 orang itu minta ada 2 anak cucu mereka, 2 anak cucu mereka itu tinggal sama mereka. Dan akhirnya 5 orang tua dan juga 2 cucunya itu akhirnya tewas gitu pada saat kejadian erupsi di Rokatenda. Ini menjadi hal yang menarik karena Pulau Gunung Api itu merupakan suatu wilayah yang apabila terjadi letusan itu akan sangat berbahaya sekali terhadap masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi wawasan tentang edukasi gunung api itu harus dilakukan karena Indonesia Timur itu adalah wilayah yang paling banyak pulau gunung apinya gitu. Nah, jadi ini salah satu dari yang akan dibuat dalam edukasi gunung api di Indonesia Timur adalah kapan sih pemantauan gunung api di Indonesia itu dimulai. Nah, jadi catatan sejarah edukasi di gunung api Indonesia itu tuh banyak yang hilang dari abad ke abad. Tidak seperti di Jepang yang udah dicatat dari mungkin dari abad ke-1 atau sampai 10 Masehi. Nah, kalau di Indonesia itu catatan sejarahnya itu malah ditulis awalnya dari tulisan sejarah Cina tentang erupsi Krakatau. Jadi waktu dulu ada kekaisaran di Cina itu mereka tuh mencatat tentang erupsi Krakatau. Berarti pada masa itu mungkin erupsi Krakatau itu sangat besar gitu sehingga mereka mencatatnya. Terus perkembangan dari pemantauan gunung api di Indonesia itu mulai di abad ke-15 lagi. Nah, ketika itu sekitar 17 catatan sejarah Gunung Kelut dan Krakatau, namun diragukan secara ilmiah datanya gitu.
Nah, karena diragukan, jadi pemantauan gunung api yang mulai tercatat secara kontekstual, secara visualnya, itu mulai di abad ke-15, eh, abad ke-16. Jadi tahun 1512, catatan pertama dilakukan bangsa Portugis tentang Gunung Wetar dan Sanghyang Api. Nah, jadi Gunung Wetar itu merupakan gunung tertinggi yang ada di Indonesia dari kaki gunungnya jika diukur. Jadi begitu. Uh, Gunung Wetar itu merupakan gunung pertama gitu yang dicatat. Karena pada saat itu Portugis itu melakukan perdagangan dari Indonesia bagian timur dulu gitu. Jadi dari Maluku, Maluku yang punya banyak ya rempah-rempah dan juga Banda Api. Jadi mereka melewati bagian kepulauan Indonesia baik dari Maluku terus ke bagian selatan di Kepulauan Banda, ke Wetar, baru sampai ke NTB gitu. Nah, lalu pada tahun 1602 sampai 1811 ketika sejarah ketika Belanda datang ke Indonesia, jadi Belanda itu membentuk VOC gitu. Nah, VOC ini mulai merenggut perdagangan, sistem perdagangannya Portugis gitu. Nah, ketika VOC datang ke Indonesia itulah dengan pergolakan dari banyak sekali hal seperti tewasnya genosida di Banda Api gitu. Itu tuh menghasilkan hal yang sangat menakutkan lah di Indonesia. Namun walaupun sangat menakutkan, tapi catatan sejarah gunung api itu mulai terbentuk pada tahun 1600-an sampai 1811-an. Nah, perkembangan pengamatan visual dari gunung api di Indonesia itu mulai berkembang ketika Inggris mulai menjajah Indonesia gitu pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, karena pada saat itu Belanda kalah perang sama Perancis gitu. Nah, ketika Belanda kalah perang sama Perancis, Inggris datang ke Indonesia dan banyak membuat penelitian yang sangat bagus. Terus pada akhirnya karena Inggris mengalahkan Perancis pada tahun itu, pada tahun 1816-an, nah jadi Belanda itu minta suaka gitu, bahwa mereka itu mau mengambil kembali wilayah jajahannya di Indonesia, nah sehingga mereka kembali lagi ke Indonesia gitu. Dengan catatan, nah ini dari segi sainsnya, dengan catatan bahwa peneliti dari Inggris itu seperti dulu ada Royal Society of Geography itu boleh melakukan penelitian gunung api di Indonesia gitu setelah Belanda menguasai Indonesia lagi gitu. Jadi setelah itu barulah pencatatan sejarah itu dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris sampai tahun 1919, yang pada akhirnya tahun 1920 barulah dibentuk organisasi pengamatan gunung api oleh Belanda. Lalu pada 1922 berubah nama jadi VO atau Volcanologisch Onderzoek. Dan ketika Jepang datang ke Indonesia merebut lagi, itu baru berubah lagi ganti nama menjadi Kazan Kosabu. Saya kurang tahu cara nyebutnya nih karena nggak tahu bahasa Jepang. Mungkin Mas Gama tahu nih. Bahasa Jepang sama aja Mas nyebutnya. Nah, jadi setelah kemerdekaan barulah ada yang namanya Dinas Gunung Berapi. Jadi dulu namanya Jawatan Pertambangan gitu. Tahun 1945 sampai 1966. Lalu berubah lagi jadi urusan vulkanologi di bawah Direktorat Geologi. Nah, setelah tahun 1973 ini berganti nama jadi Subdirektorat Vulkanologi.
dan berubah lagi menjadi Direktorat Vulkanologi di bawah Direktorat Jenderal yang berbeda-beda, hingga akhirnya pada tahun 2005 berubah menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, jadi apabila teman-teman pernah baca di Kumparan tulisan saya itu banyak kayak foto-foto dari Direktorat Vulkanologi kok nggak berubah-ubah, karena dia kebanyakan misalnya Ruska Hadian bikinnya mungkin tahun 1978 gitu. Ada juga yang sebelum itu dan 1992 itu masih Direktorat Vulkanologi gitu, atau VSA, Volcanological Survey of Indonesia gitu. Nah, jadi metode pemantauan di Indonesia, nah jadi itu ada yang secara kontinu. Jadi dia pemantauan gini dulu. Jadi gunung api di Indonesia kan tadi awalnya dipantau secara visual, jadi secara langsung. Nah, ketika dia berkembang, barulah nanti ada pemantauan yang lebih spesifik. Misalnya dari segi fisika itu nanti ada seismik, jadi dari kegempaannya, lalu nanti berkembang lagi dari geokimianya, dan juga akhirnya di bagian deformasinya gitu, perubahan dari gunung api. Nah, jadi metode pemantauan di Indonesia itu ada yang kontinu dan episodik. Kontinu itu terus-menerus gitu. Misalnya tilt meter itu dia yang mengukur perubahan di gunung api gitu. Ya, terus banyak lah di sini, ada 11 dari yang deformasi, GPS ini juga deformasi, ada seismik, ini seismik semua ini, terus ada pengamatan visual yang secara kontinu, lalu di sini ada yang geokimia gitu. Sedangkan episodik itu kadang-kadang gitu, misalnya IDM itu mungkin dilakukan di tahun 1992, terus nanti GPS di tahun 1994 gitu. Jadi dia nggak terus-menerus, jadi mungkin 3 bulan sekali gitu. 3 bulan sekali, terus nanti berhenti gitu. Ketika cuaca buruk nggak dilakukan gitu. Terus di sini ada pengambilan sampel gas, survei suhu permukaan lahan, dan juga leveling. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari perkembangan pemantauan gunung api. Yang pertama dari seismograf Weichert. Jadi dalam bentuk alat itu yang pertama ya, itu merupakan seismograf Weichert ini. Nah, jadi ini dibuat ketika itu, kenapa Belanda membentuk organisasi di Indonesia tentang gunung api, karena adanya letusan di Gunung Kelut gitu. Jadi yang pertama mendapatkan pemantauan secara kontinu itu adalah Gunung Kelut di Indonesia. Jadi ini mulai merekam aktivitas itu tahun 1909, tapi sampai ke Indonesia tahun 1920 atau 21 gitu. Nah, jadi di sini secara letak gunung apinya itu, persebaran gunung api di Indonesia Timur tuh dikategorikan menjadi 3 gitu. Jadi ini secara umum ya, bukan secara yang ilmiahnya gitu. Jadi dia terbentuk di pulau bagian daratan. Misalnya di Sulawesi Utara itu, di sini ada gambar dari Gunung Soputan gitu. Terus ada juga yang bentuknya pulau gunung api. Kalau nggak salah ini Gunung Ruang. Gunung Ruang ya, bukan Raung. Ruang tuh kalau Ruang tuh di bawahnya Karangetang di Kepulauan Sangihe, di bawahnya lah. Terus ini ada Gunung Kaiwo Barat. Nah, Gunung Kaiwo Barat ini adalah gunung di bawah permukaan laut gitu, sekitar 2000 meter di bawah permukaan laut.
di utaranya dari Gunung Awu, Pulau Sangihe gitu. Nah, jadi aktivitas masyarakat itu banyak dilakukan pada wilayah gunung api daratan. Sedangkan pada Pulau Gunung Api ini memiliki jumlah penduduk yang cukup sedikit. Nah, tapi yang jadi masalah di perkembangan kegunung apian Indonesia ini, semakin hari semakin lanjut, yang di bagian daratan itu menjadi lebih dimonitoring secara baik gitu. Jadinya sangat bagus. Cuman ada beberapa pulau gunung api yang udah dikosongkan, misalnya Theonila Serua, itu masyarakat itu kembali lagi ke daerah asalnya gitu, ke kepulauan tersebut. Walaupun mereka mengakunya permukiman sementara, jadi mereka membangun pertanian yang luas di Pulau Theonila dan Serua. Nah, tapi yang jadi masalah, mereka bilangnya permukiman sementara, tapi bentuk bangunannya itu udah permanen gitu loh. Nah, jadi itu bakal jadi PR banget buat kedepannya gitu. Karena pemerintah misalnya pengen bikin monitoring di pulau tersebut, tapi kebijakan mereka kan mau mengosongkan pulau tersebut, jadi serba bingung gitu. Mau menyelamatkan, tapi masyarakatnya menolak. Nanti kita mendukung mereka di pulau tersebut. Mungkin itu yang ada di pikiran dari berbagai orang gitu di bidang gunung api. Jadi ini menjadi fokus tersendiri gitu. Fokus tersendiri bagaimana kita memanajemen masyarakat yang ada di pulau-pulau terpencil tersebut, apalagi mereka itu belum memiliki pendidikan yang cukup gitu untuk memahami tentang pengetahuan gunung api yang sangat penting untuk keselamatan mereka. Nah, jadi di sini ada persebaran gunung api di Indonesia Timur. Jadi gunung api di Indonesia Timur itu secara klasifikasi Indonesia yang dibuat PVMBG itu ada gunung api tipe A, tipe B, dan tipe C. Terus di sini ada gunung api usulan gitu. Jadi gunung api usulan itu ada di Sulawesi bagian utara. Di sini ada 4 gunung api yang coba Roni buat titik koordinat ketika BIG bikin berita tentang 7 gunung api di bawah laut itu. Nah, terus ada juga satu di Sumatera Barat bagian selatan di Samudra Hindia, di palung tersebut, dan juga ada juga yang di utara dari Pulau Lembata, di antara Batu Tara dan juga Pulau Lembata. Nah, jadi gunung api di Indonesia itu kan tadi sudah dijelaskan ada 3 tipe ya, tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu tersebut, kenapa dibuat tipe A, tipe B, tipe C? Itu tadi karena Indonesia itu baru mencatatnya itu sejak tahun 1600-an itu. Kalau kita ingat tadi Belanda dengan VOC-nya mulai menjajah di Banda Api. Nah, ketika itulah baru tercatat secara lengkap. Jadi karena catatan itu baru tahun 1600-an, maka gunung api tipe A itu merupakan gunung api yang pernah tercatat gitu sejarahnya pada kala Holosen gitu. Kalau kala Holosen itu kan dari 11.000 tahun ke sini. Nah, jadi di Indonesia Timur itu ada 45 gunung api. Sedangkan yang tidak tercatat itu ada 8 gunung api gitu sebelum 1600-an. Lalu ada juga tipe C, itu yang dia itu sama juga sebelum 1600-an, tapi sekarang tuh berbentuk solvatara, lapangan solvatara yang cukup aktif gitu.
Nah, di Indonesia Timur tuh ada 11 gunung api. Untuk di Indonesia sendiri tuh ada 4,5 juta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana gitu. Nah, jadi kebanyakan memang di Indonesia bagian barat. Cuman seperti yang dijelaskan tadi, bahwa monitoring tuh jadinya fokusnya di wilayah yang banyak masyarakatnya gitu. Sedangkan yang di sedikit itu lebih sedikit. Jadi yang paling penting itu sekarang tuh bagaimana memanajemen pemikiran dari masyarakat itu sendiri tentang gunung api gitu. Misalnya belum mendapatkan monitoring yang baik. Nah, jadi yang sudah dituliskan itu, misalnya di Kumparan, itu ada 7 gunung tipe A di Maluku dan juga 2 gunung tipe B. Nah, jadi di sini ada Banda Api di Maluku Tengah, lalu ada Legatala atau Serua, lalu ada Nila, Teon, dan Nurlali. Lalu ada juga gunung api yang tanpa penduduk, gunung api Wetar, dan ada gunung api bawah laut, Nieuwekerk, dan juga Emperor of China. Jadi di sini ada punggungan bawah laut yang disebut dengan NEC gitu. Nah, selain dari Gunung Wetar dan Manuk, Gunung Api Manuk ini juga nggak ada manusianya gitu. Disebut Gunung Api Manuk karena di sana banyak manuk gitu. Banyak burungnya gitu, berkeliaran cari ikan, dan ya cukup bagus lah kalau yang saya dapatkan dari berbagai sumber wilayahnya ini. Nah, sedangkan bagian TNS tadi itu yang 3 ini, Teon, Nila, dan Serua, itu sebenarnya nggak boleh ditinggalin gitu. Ada peraturan pemerintahnya gitu. Cuman mereka, masyarakatnya itu kembali lagi ke sini. Dulu udah diungsikan gitu. Diungsikan karena sering terjadi letusan yang besar gitu. Nah, terus karena udah diungsikan, mereka tuh mau kembali ke tanah leluhurnya katanya untuk menanam, karena tanah mereka kan wilayah dari TNS ini. Jadi datang kembali ke wilayah ini. Lalu karena hal itu, di Maluku cuman ada 2 gunung api yang dipantau secara kontinu, di Gunung Banda Api dan juga di Gunung Wurlali. Nah, lalu di sini ada gunung api di Maluku Utara. Menarik nih. Gunung api di Maluku Utara itu sebenarnya banyak gitu. Ya, ada di antara Gunung Ibu, Todoko, bahkan Tidore di bawah Gama Lama ini kan Pulau Ternate ya. Di bawah Pulau Ternate ini ada Pulau Tidore di sini. Itu tuh juga ada gunung api Tidorenya. Tapi memang tidak aktif lagi gitu. Belum. Jadi masih masa dorman gitu, masih masa tidur. Jadi gunung apinya masih masa tidur. Sedangkan gunung api di sini, Ki Besi, Gama Lama, Gam Konora, Ibu, dan Dukono merupakan gunung api yang sangat aktif. Jadi dari 5 gunung api ini, 4 diantaranya ini, Dukono, Ibu, Gam Konora, dan Gama Lama ini, itu tingkatnya itu waspada sekarang. Boleh dicek nanti mungkin di Magma Indonesia. Nah, jadi ini kenapa ini banyak dilakukan monitoring, karena memang lagi waspada banget gitu. Sejak tahun 1900-an bahkan sebelumnya. Sedangkan Ki Besi itu merupakan gunung api yang udah menelan lebih dari 2.000 korban jiwa gitu. Karena pada masa itu ketika mulai Portugis datang sampai Belanda, itu kan pemantauan secara menerus itu belum ada. Jadi di Ki Besi ini udah mungkin mengalami 4 kali letusan ya. Di sejarah pengamatan gunung api Ki Besi itu mengalami 4 kali letusan yang sangat besar sampai tertutup semua pulaunya, dan itu menewaskan banyak korban jiwa gitu. Jadi dan itu di skala panjang gitu, sekitar 80 sampai 100 tahun.
Jadi yang terakhir itu tahun 1970. Untungnya pada saat itu Direktorat Vulkanologi itu udah memahami tentang itu gitu loh. Jadi mereka udah mengevakuasi banyak orang dari Ki Besi karena ya Ki Besi itu letusannya itu memang eksplosif banget gitu. Jadi mereka bisa menyelamatkan banyak korban jiwa gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada gunung api di Sulawesi. Nah, di sini gunung api Sulawesi itu ada 11 tipe A ya, gunung api tipe A. Yang pertama itu ada Gunung Una-Una atau Gunung Kolo. Itu di Teluk Tomini, di Gorontalo. Terus cukup jauh ke timur laut itu ada Gunung Ambang di pulau daratannya Sulawesi gitu. Lalu ini dari dari Gunung Ambang ke Soputan tuh juga cukup jauh gitu. Jadi dia di bagian peninsulanya gitu, di Tanjung dari Pulau Sulawesi itu barulah banyak ada gunung api. Ada Soputan yang paling aktif. Terus ada juga Gunung Sempu, gunung api tipe B. Jadi di sini ada 2 gunung api tipe B, yaitu Gunung Api Sempu sama Gunung Mahawu. Gunung Kelabat. Oke. Nah, selain itu adalah gunung api tipe A. Terus ada juga gunung api tipe C, dia ada 5. Kelima-limanya itu berada di kaldera Tondano gitu. Jadi dia tersebar di kaldera Tondano, dan pemanfaatan dari 5 gunung api tipe C itu sekarang menjadi PLTS gitu. Ya, jadi PLTS yang cukup sukses lah di Sulawesi. Nah, sedangkan di Kepulauan Sangihe itu ada Gunung Ruang, Karangetang, Banuawuhu, dan Awu gitu. Dan di sini ada juga 4 gunung api usulan. Jadi di sini ada Gunung Naung, Rao, Kawiwo Barat, dan juga Maselihe. Nah, sebenarnya dari gunung api usulan itu ada 1 gunung api yang pernah erupsi tahun 1922 dan dicatat PVMBG gitu. Usulan ini dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial pada tahun 2020 bersama dengan kementerian dan lembaga terkait gitu. Termasuk ya salah satunya dari ESDM. Jadi mereka memetakan bagian dari bentuk morfologi bawah lautnya dari gunung api tersebut itu. Jadi sekarang belum tahu ya udah diterima atau belum usulannya, tapi menurut saya sih pasti diterima sih. Karena pasti udah sangat baik sekali mereka menyusunnya gitu. Terus nah ini, jadi gunung api di Indonesia bagian timur itu paling banyak itu di Nusa Tenggara Timur gitu. Sekitar ada 15 gunung api tipe A itu ada di Indonesia Timur. Jadi di sini tuh kalau dilihat di paling barat ini ada apa di sini? Ada Pulau Komodo lah. Nah, terus setelah itu baru ada Gunung Waisano. Waisano itu dia berbentuk apa? Dia ada danaunya. Terus dia di pinggir danaunya itu ada keluar solvatar yang cukup banyak. Nah, itu Waisano. Itu merupakan gunung api paling barat. Lalu seterusnya ada Pocoleok. Nah, Pocoleok ini sebenarnya dekat dengan titik tertinggi dari Pulau Flores gitu. Jadi dekat. Nah, terus di sini ada Anak Ranaka. Kalau Pocoleok ini saya lupa nama PLTS-nya ya, tapi di sana itu udah berkembang PLTS yang cukup bagus di lapangan solvataranya. Sedangkan Anak Ranaka ini merupakan gunung api termuda di dunia ya. Jadi gunung api termuda di dunia.
yang tumbuh di atas punggungan dari wilayah Poco itu sendiri gitu. Jadi dia merupakan dasarnya itu benar-benar bukan gunung bukan struktur gunung api yang lama gitu, tapi itu benar-benar baru dari rekahan yang baru. Nah, sedangkan di sini ada gunung Inialika dan juga Inierie serta Ebulobo. Nah, kalau dari antara Inialika dan Inierie ini ada juga di sana itu kerucut skoria Bajawa namanya. Nah, jadi di sebuah kota di Bajawa itu dia dikelilingi dari kayak bukit-bukit bukit-bukit yang dulunya itu adalah bekas dari letusan kecil dari gunung api tersebut gitu. Jadi Inialika ini dia merupakan gunung api yang memiliki banyak kawah, gitu. Sekitar 10 kawah lah, dan banyak kerucut skoria. Nah, jadi kerucut skoria ini masih banyak ahli yang memperkirakan itu bagian dari Inialika, dan ada juga bagian dari Inierie gitu. Nah, jadi biasanya dikelompokkannya sesuai dengan tujuan dari penelitiannya tersebut. Terus di sini ada Gunung Ebulobo. Jadi Gunung Ebulobo ini merupakan gunung api yang dia stuck di skala 2 VEA. Jadi Volcanic Explosive Index itu merupakan ukuran dari letusan gunung api itu sendiri gitu. Apakah besar atau kecil gitu, apakah eksplosif atau efusif, apakah dia banyak mengeluarkan gas atau tidak dan material gitu. Nah, Ebulobo ini cuman di VEI 2 dari sejak sejarah pengamatannya gitu. 2 nanti ada 1 2. Jadi dia yang paling stabil lah. Nah, ini cukup menarik juga. Terus ada Gunung Iya. Gunung Iya ini merupakan gunung api paling selatan di Indonesia gitu. Nah, walaupun dekat-dekat Iniere sama Iya ini, cuman lebih selatanan Gunung Iya dan arahnya itu benar-benar ke selatan gitu. Padahal itu dekat banget sama kota Ende. Lalu di sini ada Ndetenepu sama Sukoria. Nah, sebenarnya Sukorea ini kan gunung api tipe C ya sama Ndetenapu. Tapi gunung Ndetenapu ini benar-benar dicari itu nggak ada gitu. Saya tuh sudah cari dari banyak sumber tapi susah banget nemunya gitu Ndetenapu. Tapi udah dapat lah dari Google Earth lah kayak 3D-nya gitu yang bisa diulik. Jadi dia di bagian utara dari Kalimutu National Park gitu bagiannya itu. Sedangkan Sukoria ini sekarang udah jadi PLTS, cuman belum beroperasi ya. Dulu itu sempat diperkirakan 2019 beroperasi, terus diundur jadi 2020. Pas 2020 dibilang karena COVID, jadi diundur lagi 2021 gitu. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Biasanya kalau udah jadi itu pasti langsung langsung di-post mungkin di ESDM atau di berita gitu. Kalau udah jadi. Jadi kayaknya memang masih dalam proses untuk menjadikan PLTS di Sukoria. Karena dulu kan sempat Flores itu dijadikan semboyannya itu Flores menjadi wilayah yang menggunakan PLTS paling banyak di Indonesia gitu. Rencananya. Terus di sini ada Gunung Kelimutu, ya gunung 3 warna lah yang ada di Indonesia. Terus tadi ada Rokatenda yang ada menewaskan korban jiwa pada tahun 2013. Dan ada Gunung Egon. Gunung Egon ini yang dia morfologinya itu deposit dari letusannya sampai kaki gunungnya itu sebenarnya itu menutupi dari bagian dari pulau Flores ini sendiri. Jadi dia ke utara dan timur. Jadi dia yang menyatukan Pulau Flores
di bagian barat tengah dan juga Kabupaten Flores Timur. Nah, terus di sini ada Lewotobi perempuan dan laki-laki. Terus ada Gunung Ili Muda, Gunung Api tipe B, dan ada Lere Boleng. Ada juga Riang Kotang. Nah, di sini juga dibuat juga ya, tapi dia bukan di gunungnya, dia di dekat apa? Di dekat selatan dari pantai dari Kabupaten Flores Timur itu dia dibikin PLTS juga, tapi nggak tahu apakah berhasil atau enggak. Terus di sini ada Ili Boleng di Adonara. Jadi dia satu-satunya gunung api di Pulau Adonara. Lalu di Lembata yang sekarang lagi siaga statusnya ada Ili Lewotolok. Terus ada Ili Werung dan juga Gunung Hobal yang di bawah permukaan laut. Ada Gunung Labalekan yang tipe B. Lalu ada Gunung Batutara. Gunung Batutara merupakan gunung api yang letusannya itu dia strombolian, jadi kelihatan merah-merah misalnya gitu, ke bawah turun gitu. Biasanya banyak dilihat di mana, di Italia gitu, karena aslinya Gunung Stromboli di Italia. Lalu ini ada 3 gunung usulan dari BIG, lalu ada Gunung Sirung di bagian timurnya, serta Gunung Yersei gitu. Nah, sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara Barat tuh ada sekitar berapa nih? 1, 2, 5 ya? Wah, ini salah ngetik. Ada 5 gunung api di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Jadi ada Gunung Batur yang jadi geopark, dan juga Gunung Rinjani geopark juga, dan Gunung Agung, Tambora yang letusannya cukup hebat tahun 1815, dan juga di sini ada Sangyang Api gitu. Sangyang Api ini juga udah dikosongkan gitu. Tapi juga ada permukiman sementaranya dan pertanian di bagian barat dan juga selatan dari Gunung Sangyang Api. Dan asiknya di Sangyang Api ini dia lebih apa ya? Lebih dipantau. Jadi pos pengamatannya itu ada di Kabupaten Bimanya, itu nggak di Pulau Sangyang Api gitu. Jadi sangat terorganisir dengan baik. Beda dengan TNS tadi, Teonila dan Serua. Nah, mungkin itu penjelasan dari Roni mengenai gunung api di Indonesia Timur. Mungkin ada pertanyaan? Iya, makasih Mas Roni. Ininya detail sekali ya, terutama tadi pengetahuan tentang cerita di balik gunung api gitu ya. Nah, yang menarik ini tadi di awal disebut bahaya gunung api di timur itu terutama ciri khasnya banyak yang bentuknya pulau-pulau gitu ya. Enggak, Uh, Mas. Kemudian yang jadi menarik ini juga adalah kalau ada film sutradara itu namanya Werner Herzog, dia bikin film tentang gunung api juga dia. Dia bilang memang semua gunung api di Indonesia itu ada kaitannya sama kepercayaan lokal gitu ya. Nah, itu terlepas apakah itu bisa menyelamatkan atau memang malah tadi bertentangan dengan pengetahuan kita tentang mitigasi bencana gitu kan, kayak cerita tadi di awal gitu ya. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu kan sebenarnya, itu kan Iya, betul. Apa yang mereka pahami terhadap apa yang mereka lihat ya, fenomena yang mereka lihat. Mereka pahamnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Roni gimana nih agar apa ya, komunikasi kita terutama terkait mitigasi ke masyarakat lokal yang ya mungkin mereka punya pemahaman sendiri mengenai gunung api, yang supaya mitigasinya ini berjalan baik lah gitu ya. Kita akhirnya tujuannya kan ingin menyelamatkan mereka gitu sebenarnya. Gimana nih kira-kira berkomunikasinya gitu? Ya, ini menurut saya pribadi ya, Mas. Iya, iya. Nah, jadi menurut pribadi saya dan juga yang saya ketahui dari literasi yang pernah Roni baca gitu, cara terbaik dalam buat masyarakat itu bisa bertransisi untuk
bukan meninggalkan kepercayaannya sih, Iya. cuman transisi gitu. Mereka percaya dengan kepercayaannya, terus mereka juga percaya tentang ilmu dan pengetahuannya. Jadi kayak akulturasi. Jadi akulturasi gitu. Akulturasi dari pengetahuan ke gunung apian itu sendiri. Nah, caranya itu ya kita nge-push pengetahuannya itu, Mas. Nah, yang jadi masalah kan selama ini pengetahuan tentang gunung api itu jauh banget gitu. Jauh banget dari kepercayaan masyarakat. Jadi cara maksudnya jauh itu, jadi apa ya? eh, kita yang ngerti gunung api itu bingung bukan bingung, tapi belum bisa memberikan pengetahuan yang basic, yang dasar sekali untuk dipahami masyarakat yang belum banyak memiliki pendidikan gitu. Jadi salah satu cara terbaik dalam membuat mereka menerima tentang keilmuan itu adalah pendidikan, Mas. Sedangkan misalnya di Pulau Gunung Api itu mungkin banyak yang belum berpendidikan dengan baik masyarakatnya, jadi banyak lebih percaya dengan apa mitos-mitos yang ada gitu. Jadi cara yang terbaik itu adalah kita harus memberikan ilmu pengetahuan ke masyarakat-masyarakat di pulau-pulau gunung api gitu. Mungkin sebelumnya ada program SM3T, terus ada Patriot Energi yang memberikan listrik ke masyarakat gitu kan. Nah itu merupakan salah satu dasar dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat di wilayah-wilayah terluar gitu, di daerah 4T. Nah, cuman yang sekarang belum ada adalah bentuk dari panduan untuk mendidik masyarakat itu gitu. Bukan belum ada sih, belum banyak gitu, belum banyak dan belum diterbitkan secara massal. Nah, jadi sekarang tuh yang harus kita fokuskan adalah bagaimana memberikan listrik dan juga pendidikan di masyarakat, mungkin melalui program pendidikan dan juga Patriot Energi dan lain sebagainya. Baru kita nge-push pendidikannya. Mungkin nggak cepat sih, nggak cepat. Itu harus bertahap. Nggak bisa setahun 2 tahun, harus mungkin 5 tahun. Kita harus bisa buat masyarakat yang ada di pulau-pulau gunung api itu minimal tuh SMA lah mereka berpendidikan. Karena SMA itu adalah wadah yang paling tepat untuk bisa dimasuki pengetahuan tentang gunung api, tentang bencana di wilayah terdekat mereka gitu. Jadi yaitu salah satu yang terbaik adalah dari pendidikan gitu, Mas. Jadi orang yang udah sepuh memang agak sulit dikasih masukan. Cuman generasi yang akan datang adalah tujuan utama yang harus kita ambil hatinya, pemikirannya untuk bisa meminimalisir dari korban jiwa dan korban materi dari letusan gunung api itu. Ya, bener ya, pendidikan ya sebenarnya kata kuncinya, Mas ya. Nah, kalau saya sedikit refleksi dikit ya sama sejarah hidup saya pendidikan gitu ya. Yang saya dapatkan dari SD sampai SMA itu minim tentang gunung api ya. Saya baru dapat ya setelah saya kuliah gitu ya, belajar kebetulan saya di geologi, terus ya belajar gunung api lanjut gitu ya. Jadi banyak mendapatkan di situ. Padahal untuk menanamkan pengetahuan lokal tentang gunung api itu kan untuk semua orang sebenarnya, untuk semua orang gitu. Nah, saya gimana nih sekarang kondisinya pendidikan terutama mengenai
ke gunung apian atau misalkan ke geologi atau geografi ke masyarakat kalau menurut Mas Roni? Kalau menurut saya tuh udah bagus sih sebenarnya. Hmm, Misalnya penyuluh bencana ya, atau misalnya udah kan di pos pengamatan gunung api itu pasti udah banyak ahlinya lah gitu betul betul. yang ada di Indonesia. Iya, tapi kan nggak semuanya terjangkau nih. Biasanya misalnya kepala suku atau kepala dukun atau bukan kepala suku sih, kayak sesepuhnya itulah, kayak yang orang-orang yang punya apa kemampuan di bidang apa kepercayaan nenek moyang itu tuh bakal walaupun dikasih masukan biasanya tuh ya agak sedikit bukan agak sedikit sulit untuk menerima yang udah dijelasin gitu. Ya, betul betul. Jadi yang udah lama-lama itu kita udah nggak bisa mungkin bakal misalnya nih ya ketika Rokatenda letusan 2013 dulu eh, mungkin BNPB udah segalanya memberikan apa kekuatannya agar 5 orang itu nggak mau untuk tinggal gitu di sana. Udah melakukan segalanya. Tapi kalau udah nggak bisa itu apalagi membuat 2 cucu mereka juga ikut meninggal yang mungkin punya masa depan yang cerah, itu ya agak sulit. Jadi kita harus sekarang itu ya yang kita cari itu adalah orang tua yang akan ada di masa depan. Ya, betul. Mendidik generasi sekarang ya sebenarnya yang bisa kita lakukan, terutama Iya, yang Mas. kecil, yang muda gitu ya, untuk disiapkan Betul. nanti mereka kan akan jadi ya kepala suku lah, menjadi orang tua minimal gitu ya, menjadi Iya. pemimpin-pemimpin di situ gitu ya. Uh, kemudian ini lagi nih Mas, kira-kira menurut Mas Roni ya, yang perlu kita lakukan lagi nih sebagai ya mungkin kita sebagai praktisi gitu ya atau yang mendalami ini untuk kedepannya itu gimana ya Mas? Ngelihat edukasi vulkanologi di Indonesia terutama yang di timur ini kalau Mas Roni tadi lagi bahas banyak sekali. Iya, kalau menurut saya sih Mas, apa ya bilangnya? Jadi cara yang terbaik itu ya kita harus membagikan ilmu sih Mas, membagikan Betul. ilmu itu ke masyarakat, mungkin yang terdekat atau bahkan terjauh dengan berbagai cara gitu. Eh, yang saya pahami itu sebenarnya eh, peneliti di gunung api di vulkanologi itu punya kemampuan untuk itu, cuman kebanyakan waktunya sih kurang apa? Mereka tuh banyak banget kegiatannya gitu. Betul betul. Nah, karena banyak kegiatan, jadinya uh, sampai belum sempat untuk memberikan informasi tentang kegunung apian di masyarakat. Bahkan ya udah capek banget lah untuk melakukan karena kita tuh masih kekurangan vulkanologi lah di Indonesia. Betul betul betul. Mungkin bisa ya nggak sampai mungkin 20 apa. Saya nggak tahu datanya juga ya. Cuman yang saya tahu tuh sedikit gitu, sedikit. Yang di luar dari PVMBG apalagi itu masih sedikit. Apalagi jurusan uh, tentang teknik ke gunung apian tuh bisa dihitung jari gitu di Indonesia untuk yang S2-nya. Kalau teknik geologi banyak, cuman yang lebih memfokuskan ke gunung api itu masih sedikit gitu, bahkan masih di lingkup geologi gitu. Betul betul. Itu satu fenomena yang saya amati juga sebenarnya Mas ya. Kita banyak universitas dan yang lingkup yang membuka jurusan geologi atau teknik geologi itu banyak ya hampir di setiap provinsi ada. Hanya saja
belum saya tidak melihat ada yang fokus gitu, misalkan buka khusus jurusan keahlian di vulkanologi ya gitu. Padahal setiap pulau itu ada. Sebenarnya idealnya menurut saya sih karena luas sekali ya, memang harus digalakan gitu ya, atau dibuat lebih masif itu, dan dengan banyak apa ya, insentif dan atau apapun lah metodenya, supaya tiap universitas itu nanti bisa bertanggung jawab ke wilayahnya, kayak seperti UGM misalkan, yang dia paham sekali dengan Merapi misalkan gitu kan. Sementara di gunung api kita ada di Tambora, ada Rinjani, kan ada universitas lokal seperti itu, harusnya mereka juga yang paham gitu ya tentang itu gitu. Jadi ya itu mungkin banyak tantangan kita lah gitu ya untuk ke depan gitu sih sebenarnya gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Mas Roni sampaikan ke teman-teman nih yang nanti mungkin nonton, apa nih supaya semangat lah misalkan apa ya, mempelajari gunung api gitu, atau apapun lah yang mungkin Mas Roni ingin sampaikan gitu. Saya mau nyampaikan satu aja sih, apa yang ngomong. Jadi ya dimanapun teman-teman itu melakukan riset atau dimanapun teman-teman bekerja itu, kalau kita punya ilmu, sebaiknya kita bagikan ke masyarakat, apalagi menyangkut jiwa atau ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita punya waktu, ya senggangkanlah, kalau misalnya bisa menulis, ya coba aja menulis. Misalnya teman-teman bisa menggambar, pintar di Photoshop, bikin comic strip atau di IG gitu yang menarik-menarik. Dan jangan lupa selalu update keilmuannya gitu. Update keilmuannya dan kemudian memberikan wawasan yang terbaru lagi gitu. Karena kan yang baru, ada ilmu yang baru, kita harus selalu ngupdate, kita memberikan, terus kita mempelajari, lalu memberikan lagi gitu. Jadi karena hidup ini cuma sekali ya Mas. Betul. Ya, jadi misalnya kita sewaktu-waktu nanti mati, paling enggak ada sesuatu yang udah kita berikanlah ke masyarakat yang ada gitu. Betul, inspiring sekali ya. Jadi hidup sekali, gimana caranya supaya kita dikenang bisa memberikan sesuatu ke masyarakat gitu ya. Oke, Mas Roni, terima kasih banyak atas presentasinya tadi, kemudian sharingnya. Saya dapatkan banyak sekali ilmu dan pengetahuan lokal, terutama terkait gunung api di wilayah timur gitu ya. Banyak yang saya baru tahu, ternyata gini ceritanya, ternyata gini ceritanya gitu ya. Dan semua mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi ke teman-teman nanti yang menonton kali ini. Oke, Mas Roni, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman juga, sampai jumpa nanti mungkin di video belajar geologi selanjutnya. Oke, Mas Roni. Mas, makasih Mas